Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama aku Rehana. Nah, kali ini kita akan mempelajari atau mengenali apa saja sih jenis-jenis cerita. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar dan membaca berbagai cerita, mulai dari cerita tentang hewan, kisah masa lalu, hingga cerita imajinasi yang menarik. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan mengenal berbagai jenis cerita seperti non-fiksi, fiksi, dongeng, cerita rakyat, dan lain sebagainya. Nah, melalui pembelajaran ini juga diharapkan kita dapat memahami perbedaan setiap jenis cerita serta pesan yang terkandung di dalamnya. Yuk, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Pembelajaran kali ini ada 4 jenis cerita yang akan kita bahas, yaitu yang pertama fiksi, non-fiksi, dongeng, dan cerita rakyat. Mari kita bahas satu-satu dimulai dari apa itu cerita fiksi. Nah, teman-teman, cerita fiksi adalah cerita yang bersifat khayalan atau imajinasi. Nah, ciri-cirinya yaitu tidak benar-benar terjadi, mengandung unsur imajinasi, serta bisa mengandung pesan moral. Nah, biasanya fiksi itu serupa dengan dongeng, cerita rakyat, cerita fantasi. Yang penting adalah sifatnya adalah tidak fakta dan tidak benar-benar terjadi. Contohnya seperti cerita berikut. Seekor kelinci bisa berbicara dan menolong temannya. Nah, seperti yang kalian tahu bahwa kelinci itu secara faktanya tidak bisa berbicara ya. Oke, ada contoh selanjutnya tentang cerita fiksi yang berjudul tentang sepeda baru Andi. Aku bacakan ya ceritanya, atau kita sama-sama aja deh bacanya. Andi sangat senang karena ayahnya memberikan sepeda baru. Setiap sore, ia berkeliling kampung bersama teman-temannya. Suatu hari, Andi terjatuh karena tidak berhati-hati. Lututnya terluka. Sejak itu, Andi belajar untuk lebih berhati-hati saat bersepeda dan selalu memakai pelindung. Nah, itu tadi cerita fiksi. Kalian juga bisa kok membuat cerita ini. Yang penting adalah sifatnya tidak fakta. Oke, kemudian kita lanjut ke cerita non-fiksi atau perlawanan dari cerita fiksi. Nah, cerita non-fiksi ini adalah cerita yang benar-benar terjadi atau berdasarkan fakta. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, berdasarkan kenyataan. Yang kedua, bisa dibuktikan kebenarannya bahwa cerita ini benar-benar terjadi. Kemudian, biasanya cerita fiksi ini, non-fiksi ini bersifat informatif atau di dalam cerita tersebut ada sebuah informasi yang disampaikan berdasarkan kejadian, biasanya seperti gunung meletus atau bencana-bencana. Di mana kalian menemukan cerita non-fiksi ini? Yaitu bisa di biografi, kisah nyata, dan berita. Oke, di sini ada contoh non-fiksi. Kita baca sama-sama. Di sini berjudul tentang juara kelas. Doni adalah siswa yang rajin belajar setiap hari. Ia selalu mengerjakan tugas tepat waktu dan tidak pernah menyontek. Pada akhir semester, Doni mendapatkan peringkat pertama di kelas. Nah, cerita faktanya adalah Doni mendapatkan peringkat pertama di kelas, dan ini benar-benar terjadi ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya tentang cerita rakyat. Apa sih itu cerita rakyat? Cerita rakyat adalah cerita yang berasal dari masyarakat dan diwariskan turun-temurun. Nah, ini biasanya adalah sebuah cerita dari orang-orang terdahulu disampaikan kepada penerus-penerusnya sampai sekarang. Nah, ciri-cirinya di sini berkembang di suatu daerah, mengandung nilai budaya, diceritakan secara lisan dari mulut ke mulut. Contohnya seperti cerita Maling Kundang, Timun Mas, dan lain-lain. Oke, di sini ada contoh cerita rakyat tentang yang berjudul Timun Mas. Kita baca sama-sama yuk. Di sebuah desa, hiduplah seorang ibu yang menginginkan anak. Ia bertemu raksasa yang memberinya biji timun. Dari timun itu, lahirlah seorang anak bernama Timun Mas. Namun, raksasa ingin mengambil Timun Mas saat ia besar. Timun Mas pun melarikan diri dan menggunakan benda ajaib untuk mengalahkan raksasa. Akhirnya, Timun Mas selamat dan hidup bahagia bersama ibunya. Nah, itu tadi cerita rakyat. Oke, kita lanjut ke cerita selanjutnya, yaitu cerita dongeng. Nah, teman-teman, cerita dongeng ini hampir sama dengan cerita fiksi. Namun, cerita fiksi tidak semua bersifat dongeng. Apa sih itu dongeng? Dongeng adalah salah satu jenis cerita fiksi yang biasanya bersifat khayalan, mengandung pesan moral, sering ada tokoh hewan atau keajaiban. Contohnya kancil dan buaya, kemudian juga Cinderella. Oke, apa sih contoh dongeng? Di sini ada judul cerita tentang kelinci dan kura-kura. Kita baca sama-sama lagi ya. Pada suatu hari, kelinci yang sombong menantang kura-kura untuk lomba lari. Kelinci sangat yakin akan menang karena ia lebih cepat. Saat lomba dimulai, kelinci berlari sangat kencang, lalu berhenti untuk tidur karena merasa kura-kura tidak akan bisa mengejarnya. Namun, kura-kura terus berjalan pelan tanpa berhenti. Akhirnya, kura-kura sampai di garis finish lebih dulu dan memenangkan lomba. Itu tadi pembelajaran kita hari ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you next time. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.